Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan podcast Manda. Kali ini kita kembali lagi dengan episode kelima, yaitu temanya tentang mewawancarai salah satu siswa SMA 2 yang telah lulus melalui jalur SNBP di salah satu perguruan tinggi ya, yaitu di UI. Siapa sih kakaknya tersebut? Nanti kita sapa ya. Baik, di sini udah ada Kak Fatan. Sapa dulu dong Kak Fatan. Halo guys. Kurang semangat. 1, 2, 3 kita serempak. 1, 2, 3. Hai. Hai. Ya. Baik, di sini udah ada Kak Fatan. Silakan Kak Fatan memperkenalkan dirinya dulu. Nama lengkapnya dan dari kelas berapa ya? Ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatan Rizky Janatan dari kelas 12 IPA 3. Oke. Ya. Udah? Sudah, Bu? Cukup perkenalannya? Oh, Hobinya nggak ada? hobi. Hobi sih apa ya? Hobi perlu ya guys, karena kok bisa sih di SMA 2 ada yang lulus UI ya kan? Kita kepoin dulu sedikit ya. Apa hobinya? Hobi sih main game. Hobi main game. Ya, main game. Habis itu nonton film kalau lagi sendiri gitu, guys. Ya. Suka menghitung? Ya, apa? Suka menghitung nggak? Menghitung sebenarnya enggak sih, cuma bisa aja. Oke deh. Tapi yang jelas pasti kamu punya keunggulan ya. Namanya jalur prestasi ya. Dan teman-teman perlu ketahui, ini adalah salah satu siswa kita dari 94 orang yang kami wawancarai hari ini. Khususnya Kak Fatan ini adalah salah satu siswa kita yang lulus di Universitas Indonesia ya guys. UI guys. Oke Kak, di sini Ibu mau bertanya sedikit mengenai pengalaman kamu, proses kamu ya selama ini, mulai dari uh, pengalaman kamu juga, kemudian bagaimana, mungkin pasti ada kesulitan-kesulitan ya, nggak mungkin ada perjalanan yang mulus-mulus saja Pasti, ya pasti kan. itu. Mulai dari Ibu tanya dari latar belakangnya dulu deh, mungkin ya dari proses kamu selama di SMA 2 ini, mungkin dari kelas 1 sampai 3, apa aja sih yang sudah kamu lewatin sampai kamu bisa masuk ke jalur prestasi ini? Prestasi apa yang kamu raih di SMA 2 ini? Cerita sedikit ya, Bu. Boleh. Pertama kali itu masuk SMA 2, Ya. Batan bukan nggak punya kenalan sih. Ya ada teman-teman yang udah Batan kenal sedikit, dikenalin sama teman-teman dari SMP juga. Nah di situ ada salah satu teman Batan bilang, nanti ini nih orang yang bakal saingin Batan nanti di kelas gitu. Ya Batan langsung kayak, oh Batan mau nyaingin juga kan, terpacu gitu kan Batan. Habis itu waktu pertama kali masuk itu pas PLS, mulai saling kenal-kenalan, mulai adaptasi, mulai ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman gitu. Oke. Terus yang pertama itu pengumuman siapa aja yang diterima di SMA 2, kalau nggak salah. Hari kedua sama ketiga itu baru lomba-lomba. Nah, Batan ikut lomba apa ya waktu itu? Ya LCT. Oh, LCT. Ya. Lomba cepat-cepat ya. Terus? Jadi Batan itu kan masih masa adaptasi, masih diam-diam aja gitu kan. Masih kalem lah ya. Kalem ya. Kalem guys. Belum tahu siapa-siapa. Terus? Oh ya tadi kan udah dikenalin tuh, tapi nggak kenal secara langsung. Tapi temen yang dimaksud itu masuk SMA 2 juga? Masuk, ada di IPA 5. Oh, IPA 5. Nafis namanya, Nafis. Oh, Nafis. Jadi Nafis itu yang kayak memacu si Fatan untuk di SMA 2. Ya, terus? Habis itu dia juga ngenalin Fatan, Nafis nih kenalin Fatan juga ke orang ini, Samsul ya namanya. Samsul. Oke, Kak Samsul ya. Terus? Tahu pasti kan. Iya. Habis itu waktu itu apa ya? Dijelasin lombanya apa aja. Nah, Fatan itu mau ngikut lomba LCT, cuman Fatan nggak pede pertama kali. Kayak ya udahlah kalau misalnya ada yang mau ngajak, kalau enggak gitu pertama kali. Itu yang di awal. Terus selama perjalanan kamu sekolah di SMA 2 ini bagaimana kesannya? Ya senang, Terus bahagia, seru gitu. lomba-lomba yang diikutin apa aja? Mulai dari kelas 1 sampai mulai kamu sekolah lah di SMA 2 ini ya. Lomba-lomba apa saja yang kamu ikutin?
Pasti banyak dong piagam. Enggak juga. Enggak juga. Apa Ya, aja coba kelas dikasih tahu. kelas 10 itu pertama kali ikut lomba apa ya? Bukan ikut lomba sih. Apa? Apa ya waktu itu? PIKR kalau nggak salah itu tuh apa namanya tuh? Kayak seminar gitu. Oh, seminar. Terus Di yang SD Model. kelas 2-nya? Masih kelas 10 dulu, Bu. Masih Ya, kelas 10. Ternyata banyak guys, kelas enggak 1. juga. Kelas 10 itu ditawarin Seminar. masuk OSN Informatika. OSN Itu tahun Informatika. 2023 kalau nggak Hmm. salah. Terus lanjut lagi. Akhirnya lomba itu di kelas lombanya itu ya masih di kelas 10, di akhir kelas 10, tapi nggak menang sebagai peserta. Oke, nggak apa-apa kan. Jadi ya kan Ya, dapat pengalaman ya. Terus kelas 2-nya kelas 2-nya Patan ikut lagi OSN di bidangnya Informatika juga. sama. Iya, Oh, sama. informatika juga Nah, terus. jadi kan Patan kan udah analisis nih soal-soalnya begini, gini, udah Patan pelajarin untuk menang kan. Hmm. Oke. Untuk ekstrakurikuler yang kamu ikutin di sekolah SMA 2 ini apa ya? Apa aja? Ekstrakurikuler itu pertama tadi PIKR yang pertama. PR, Kedua itu ada Rohis, pernah ikut Rohis Rohis, juga. Eh, yang ketiga itu Paskib. Paskib. Paskib juga pernah Jadi kan? Patan itu pernah ikut seleksi Paskib mereka, cuman belum rezeki. Oke. Ya. Kalau untuk prestasi di kelas, untuk nilai-nilai raport kamu gimana rata-ratanya itu, Fatan? Untuk kata-katanya, alhamdulillah baik, dapat ranking eligible 2 juga. Heeh. Uh, Berapa ya kata-katanya? 95,44 kalau nggak salah. Itu proses kamu untuk mencapai nilai yang kamu peroleh sekarang, yang kamu pegang ada di raport itu memang belajar selalu, belajar terus atau memang kamu ada target tiap semesternya? Kalau prinsipatan sendiri ya ikuti alurnya aja gitu. Ikuti alur. Apakah kamu ikut bimbel juga nggak di luar? Enggak, Enggak ya, berarti enggak, memang pure mandiri belajar ya. sendiri. Belajar mandiri itu. Tapi Kalau masalah target sih belum ada, waktu awal-awal kelas 10 tuh belum ada target, cuman masih ngalir ya? masih kayak mau kemana nanti gitu belum tahu. Tapi belum tahu. Tapi nanti pas kelas 11 itu baru mulai, oh mau ke pertama kali itu Batan maunya ke UGM. UGM. Oh, tapi nggak apa-apa ya, sama aja ya. UGM Hmm. sama UI ya sama-sama baik ya. Ya, tapi kelas Universitas 12 terbaik di Indonesia juga. berubah UI. Berubah ke UI. Ya, memang UI. Ya, pasti ada proses lah ya. Tadi kita udah dengar ya sisi-sisi prestasi dari Kak Fatan ini. Nah, sekarang kita mau dengar dong bagaimana sih Kak Fatan itu pasti bisa perjalanannya nggak mulus ya, nggak selalu mulus, Oh, pasti iya, ada kesulitan. Nah, boleh dong sharing kesulitan apa sih yang Kak Fatan itu hadapin? Boleh mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk teman-teman yang lain kan? Apa Kak kira-kira? Yang pertama itu di kelas 10 itu doktrin buat adaptasi. Oh, Adaptasi karena Patan, jujur aja Patan itu sebenarnya susah buat sosialisasi, susah berarti untuk, kamu termasuk orang introvert. ya bisa dibilang begitu. Oh, dia orangnya introvert. Ya, lanjut lanjut terus. Susah buat sosialisasi, tapi lama kelamaan alhamdulillah bisa beradaptasi sama teman-teman. Ternyata ya itulah pokoknya guys. Selain dari adaptasi, kesulitan apa lagi kamu? Kalau dalam memahami pembelajaran, guru-guru di sekolah gimana? Kalau untuk memahami pelajaran mungkin alhamdulillah bisa ini sedikit demi sedikit apa yang dijelasin oleh guru-guru bisa pahami. Cuman kekurangan itu tidak bisa memanajemen waktu di Oh, situ. kamu Iya, nggak bisa. Jadi contohnya misalnya apa tuh? Kalau kamu lupa dengan waktu kegiatan apa misalnya? Misalkan ada PR itu Patan juga sering lupa, habis itu kadang terlena sama game tadi guys. Oh, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya game itu kan bikin candu ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada PR ya kerjain PR-nya dulu. Kerjain PR dulu, Apalagi guys. ada PR dari Ibu Sinta kan. Baik. Terus selama kamu tadi kan katanya mau ke UGM tuh, terus bisa berpindah haluan ke UI itu karena apa? Itu menarik tuh ya. Gitu. Apa inspirasi kamu mau berubah haluan gitu? Pertama itu karena nyarinya tuh universitasnya.
Kan bukan UGM nggak bagus ya, maksudnya kan kalau Universitas Indonesia itu kan yang kita tahu itu beberapa tahun belakangan ini selalu jadi yang pertama gitu. Bukan mengejar trendingnya kan? Bukan, tapi habis itu satu lagi, Apa? prospek kerja di jurusan di UGM itu Patan mau ambilnya teknik geologi. Kalau di UI itu teknik metalurgi. Nah, itu beda. Kalau teknik geologi itu lebih ke lapangan, kalau metalurgi itu lebih ke bagian apa sih namanya? Apa staff? Staff-staffnya Di gitu. kantor Di atau kantornya lah oh kerja di gitu. kantor. Oh gitu Bukan di ya. lapangan. Ada lapangannya juga Indoor sih. ya, Iya. indoor ya, kerjanya Ya. di indoor. Jadi kamu lebih memilih pekerjaannya di indoor Ya. daripada lapangan karena kamu punya kesulitan berbaur tadi ya. Oke deh. Baik, apa sih yang membuat kamu percaya diri untuk mengikuti SNBP selain kamu kan kita tahu ya SNBP itu juga kan jalur prestasi. Teman-teman kita juga ada loh yang nggak masuk walaupun dia berprestasi. Nah, yang kamu ini apa namanya? Apa yang membuat kamu percaya diri untuk bisa masuk ke jalur ini gitu nah? Apa? Mendaftar. Apakah memang kamu di apa ya terpacu dari gurunya yang membimbing kamu masuk ke SNBP atau memang kamu memang udah menargetkan dari kelas 11 nih saya mau masuk SNBP maka kata kamu tadi kan kelas 10 kamu belum ada target kan maka dari itu apa kira-kiranya boleh diceritakan sedikit. Awal-awal kelas 11 itu maunya tuh memang benar-benar mau ke UI kan. Apa sih yang perlu disiapkan gitu? Itu banyak guys, ada apa namanya tuh? Ya pasti prestasi. Nah, kalau masalah dibilang apa sih yang membuat percaya diri, sebenarnya awal-awal itu Batan nggak percaya diri sebenarnya untuk mengikuti SNBP ini. Batan bilang ke Bu Semarni itu mau lepas eligible waktu itu karena Patan itu nggak pede awalnya ya. Terus kan pilihan Patan itu kan di top 1 ya. Nah, tapi Patan udah nyiapin apa namanya tuh dari kelas 11 itu udah nyiapin belajar UTBK udah dipersiapin berarti ya. Terus konsisten nilai juga mulai itu ya yang tadi katanya lalai mungkin sempat lalai dan kesulitan untuk beradaptasi itu mulai dipelajari sama Fatan dan menyadari lah ya apa kekurangannya segera diperbaiki langsung karena dia punya target yang cukup tinggi nih teman-teman karena dari katanya UGM nih pindah haluan ke UI tapi semuanya itu universitas baik-baik semua ya Fatan cuman kita sebagai manusia itu punya pilihan. Nah, ya kan apalagi kata Fatan tadi prospek kerja. Berarti pemikirannya udah kritis nih teman-teman. Berarti teman-teman yang lain harus seperti itu ya. Apalagi yang kelas 11 ya. Dia udah harus pikir oh saya ini mau kemana kayak gitu kan. Jadi guru di sekolah itu hanya bisa mengarahkan atau membantu kalian dalam proses pendaftaran iya kan. Guru-guru ya menasihati kayak gitu. Nah, oh kamu layak atau tidak karena kita juga di SMA 2 ini menurut Fatan guru-gurunya kompeten semua ya kan apalagi dalam membimbing anak-anaknya untuk lanjut ke universitas atau ke perguruan tinggi ya terus ibu mau nanya dong dari kemarin tuh kan ibu lihat ekspresi kamu tuh seneng banget ya gitu kan apalagi udah dapet berita kamu lulus dari UI ya bagaimana sih perasaan kamu sebenarnya Fatan kayak gitu kan mau tahu juga kita ya pertama kali itu cerita sedikit ya guys pengumuman itu jam 3 kalau nggak salah jam 3 tanggal 18 Maret itu Patan udah pasrah aja sama Allah kayak ya udah kalau lulus enggak yang penting kan Patan sebelumnya udah punya persiapan UTBK nih jadi Patan nggak terlalu sedih banget sih kalau misalkan memang nggak lolos pada saat itu tapi pas jam 3 waktu itu teman Patan nelpon Patan katanya kamu lulus di UI gitu katanya habis itu kan kayak ketahui dari mana gitu kan kaget ya kaget karena nggak percaya tadi ternyata dia tuh punya apa tuh nomor registrasi Patan sama Sandi Patan jadi siapa tuh cewek ya enggak. Enggak teman cewek ya kalau cewek berarti perhatian betul enggak ada cewek oke deh stay halal berarti dia mau yang saset nih Fatan nih. Oke Fatan, tadi mengenai perasaan berarti senang ya, sempat kaget. Terus kalau dari reaksi orang tua gimana? Dari reaksi dari orang tua kan tadi
Fatan tuh belum buka pengumumannya ya tadi. Habis itu karena Fatan buat perjanjian sama mama, katanya nggak boleh dibuka sebelum mama datang. Oh, oke. Jadi mama tuh pergi pertama kali jam jam abis asar kalau nggak salah, itu baru mama datang suruh buka sama-sama kan pertama kali Fatan tuh nggak percaya kan apa Oke. yang dibilang sama teman Fatan ini. Uh, Dibuka ternyata alhamdulillah Ekspresi mama nangis nggak? nangis ada videonya. Nangis bahagia ya. Oh, Ya. berarti ada videonya. Tapi nggak disebar. Oh iyalah. Disebar sih sama mama. Ya terharu ya karena Nah, kita ya Bengkulu Utara loh, harga makmur bisa lolos ke uh, Universitas Indonesia. Mungkin Fatan juga yang pertama ya dari SMA 2 ya. Ya ya. kira-kira ya. Eh, ada nggak sih Fatan, Ibu mau tanya untuk motivasi kepada teman-teman yang lain, kira-kira apa ya yang mau Fatan sampaikan, karena untuk SNBP ini kan selain kita bersaing dengan teman-teman di sekolah, itu kan bersaing dengan sekolah yang lainnya juga ya. Iya, se-Indonesia ya. Jadi apa sih motivasi dan pesan untuk teman-teman? Boleh disampaikan? Jadi buat teman-teman tetap semangat, sukses selalu ke depannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi dalam keadaan sukses. Oke. Buat teman-teman yang belum lolos untuk masuk perguruan tinggi, belum lolos SNBP, jangan patah semangat, tetap semangat. Oke. Masih ada jalur lain, bisa UTBK, apa nanti jalur mandiri, bisa banyak opsinya, guys. Motivasi untuk teman-temannya? Selain itu, Ibu mau nanya sih, arti dari, sambil kamu pikir itu nanti ya, arti dari sebuah keberhasilan buat kamu itu apa? Arti keberhasilan itu ketika kita bisa membanggakan diri kita sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, baru bisa membanggakan orang tua, keluarga, baru orang di sekitar kita. Nah, itu arti keberhasilan bagi diri Fatan sendiri. Itu yang Kan orang berpikir berhasil tuh banyak duit, kaya gitu. Sebenarnya enggak, guys. Kalau menurut Fatan sederhana ya, bisa membahagiakan orang sekitar, terutama orang tua dan orang-orang teman terdekat, itu salah satu keberhasilan ya. Oke. Jadi Fatan, kamu kan tadi udah kasih tahu ya, udah menjabarkan dengan teman-teman sekalian juga mengenai kalau kamu kenapa memilih ini, karena kamu udah jauh mikirnya ke dunia pekerjaan ke depannya ya, kayak gitu, mendalami kekurangan kamu, maka kamu memilih untuk bekerja dan mendalami suatu jurusan yang nantinya pekerjaannya mungkin lebih banyak di indoor ya. Pasti ada lapangannya, tapi nggak banyak ya, kayak gitu kan. Nah, jadi mulai terbayang nggak sama kamu nanti ke depannya kamu apa sih, bagaimana kayak gitu. Nah, mengenai tahap sekarang yang sudah kamu dapatkan, ke depannya kira-kira kamu bakal jadi seperti apa? Udah kebayang nggak kira-kira? Udah disiapkan dari sebelum milih jurusan itu udah dikoordinasiin sama mama. Udah komunikasi. Mama alhamdulillah udah ngizinin. Udah Patan ceritain ke mama, nanti bakal abis tamat ini bakal jadi ini Patan mau kerja di sini gitu. Jadi, udah ada pembicaraan sama orang tua berarti ya. Oke. Jadi rencana itu tamat dari ini mau kerjanya di pertambangan. Tapi kira-kira ada target nggak Fatan? Kan dunia sekolah dengan perkuliahan itu cukup berbeda ya, jauh berbeda. Pasti udah dengar kan cerita-cerita dari kakak tingkatnya. Kira-kira menurut Fatan mengenai tentang kesulitan apa bayangan Fatan nanti di dunia perkuliahan, udah siap untuk dihadapi belum kira-kira? Karena tadi udah tahu kan katanya beda jauh, cukup jauh pasti. Apa kira-kira? Kalau yang Fatan lihat sekarang itu yang pasti adaptasi lagi, perlu adaptasi lagi kan. Dunia baru, perlu adaptasi baru. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin masalah biaya, mungkin di perkuliahan biaya nggak mungkin kecil kan, guys. Pasti besar di situ. Tapi ada nggak kamu kepikiran mau ngambil beasiswa? Iya, ambil beasiswa kalau
Habis itu mungkin ya, Nah. mungkin bisa sambil kerja mungkin. Oh, sambil kerja di sana. Oh, Jangan gengsi, berarti guys. Jangan gengsi. Oke, Kerja iya apa betul aja. ya, jangan gengsi ya Heeh, jadi mahasiswa, tapi kerjanya kerja yang yang halal benar. pasti. Iya. Oke, Fatan, menurut Ibu untuk perbincangan kita hari ini cukup ya. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurangnya bakal kita tanyain lagi di luar dari podcast ini, Iya. atau nanti kita bakal buka sesi Q&A Oh, teman-temannya, karena banyak sekali nih Ibu aja udah buka Q&A di Instagram sekolah, itu banyak teman-teman yang menanyakan. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ataupun beberapa tips yang tidak tersampaikan oleh Kak Fatannya. Cukup sekian, itu saja yang mau kami sampaikan. Kak Fatan ada mau menyapa teman-temannya lagi? adik-adik. Buat adik-adik berarti. Buat adik-adik, tetap semangat, jangan lalai intinya. Jangan lalai. Karena lalai itu bisa menghambat semuanya. Jangan menunda-nunda juga Jangan ya. menunda. Oke, itu ya pesan dari Kak Fatannya. Cukup, tidak ada lagi yang mau kami sampaikan nih, karena kita juga terbatas dengan waktu. Jadi bakal kita ketemu lagi di event-event konten selanjutnya ya. Terima kasih. Disapa dulu dong. Dah teman-teman. Kompak dong. 1, 2, 3. Dah teman-teman. Terima kasih.